halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview tentang hijauan pakan ternak yang kami gunakan di Kandang Uang sebagai campuran ya, campuran pakan ternak untuk kambing dan juga domba, baik itu terutama untuk breeding ya teman-teman ya, di Kandang Uang, yaitu Kaliandra. Nah ini daunnya seperti ini teman-teman. Kaliandra ini kita tahu dia termasuk dalam golongan leguminosa atau kacang-kacangan. Nah leguminosa itu memiliki nilai protein kasar yang cukup tinggi teman-teman, di atas 20%. Nah Kaliandra ini dia memiliki kandungan protein kasar sebanyak 24%. Nah kemudian Kaliandra di alam kami di lokalan Madiun sini ada dua jenis, yaitu Kaliandra putih dan juga Kaliandra merah. Nah, duanya sama-sama bagus teman-teman, sama-sama kandungan proteinnya bagus, kemudian juga disukai oleh ternak seperti itu. Kemudian Kaliandra ini cocoknya untuk daerah-daerah yang dingin teman-teman, daerah-daerah yang tinggi. Nah, kalau kami ini saat ini ada di kebun Kaliandra yang berada di kawasan perkebunan teh dan juga perkebunan kopi, terutama perkebunan kopi. Nah ini tumbuh sangat bagus. Kemudian dia leguminosa ini tidak memerlukan banyak air ya ketika sudah panen pertama. Nah, biasanya di usia yang paling bagus adalah 1 tahun setelah penanaman. Nah, kemudian biasanya para petani ataupun peternak lokal ya di sekitaran hutan memanfaatkan Kaliandra sebagai pertama sebagai pagar biasanya. Nah, pagar untuk pembatas lahan, yang mana dia juga selain pagar bisa juga sebagai penghalau angin seperti itu. Nah selain itu juga bisa juga digunakan sebagai penghalau hama-hama yang masuk ke ladang-ladang, terutama biasanya di sini mereka juga selain ada kopi, juga ada biasanya diselingi juga dengan tanaman-tanaman pertanian seperti sayur, kemudian jagung dan sebagainya. Nah ini sebagai tanaman-tanaman pagarnya. Nah kemudian rata-rata para peternak atau petani ini melakukan pemanenan. Nah ini tingginya hanya maksimal biasanya 1,5 meter aja, biar mereka sangat mudah untuk diambil. Nah kemudian setelah disabit, kemudian diarit, nanti akan tumbuh lagi. Nah, sekitar 2 bulan bisa panen. Sudah tinggi banget teman-teman, sudah bagus baik skala volume ataupun nutrisinya. Tuh. Kemudian bagaimana proses pembuatannya? Nah, jadi nanti kalau kami di Kandang Uang selalu agar aman dan juga manajemen kerja kita lebih oke, kami tidak memberikan dalam bentuk segar, tapi dalam bentuk pengawetan ataupun dalam bentuk silase seperti itu teman-teman. Kemudian Kaliandra ini juga teman-teman recommended banget buat para peternak milenial untuk ditanam di lahan, terutama di bagian pinggir sebagai pagar hidup lah, sebagai pagar hidup. Sebenarnya selain Kaliandra, teman-teman juga bisa pakai pakai turi ataupun juga kelor, indigo vera. Itu satu golongan leguminosa yang dia proses bertahan hidupnya, terutama daerah kering, terutama ketika musim kemarau, dia produktivitasnya tetap terjaga. Apalagi di musim hujan dia lebih rimbun lagi seperti itu. Nah, bagaimana proses pembuatan silase Kaliandra atau pengawetan Kaliandra yang kami lakukan di Kandang Uang? Simak terus video kita kali ini. Ya, oke teman-teman, langkah pertama seperti biasa, Kaliandra hasil dari pengaritan ya, atau setelah diarit langsung kita cacah dengan menggunakan mesin chopper. Nah, pencacahan ini berguna untuk agar yang pertama kita lebih mudah nanti untuk mencampur, kemudian tentunya lebih mudah juga untuk disimpan, dan kambing ataupun domba hewan peliharaan kita lebih mudah untuk memakannya.
Setelah selesai dicoper, maka selanjutnya kita akan tambahi dengan hijauan yang lain ya. Kalaupun tidak ada hijauan yang lain, biasanya untuk proses pengawetan seperti ini kami suka ya. Dan di sini biasanya wajib kita tambahi ini ya teman-teman, tepung jagung. Nah, tepung jagung ini yang kita pakai hari ini yang sudah kita silase. Jadi kenapa kita pakai tepung jagung? Yang pertama adalah ini teman-teman, baunya itu sangat harum. Nah, kemudian kadar airnya tidak terlalu tinggi sehingga ini bisa membantu untuk menurunkan kadar air yang cukup tinggi dari hijauan yang lain seperti kaliandra ataupun daun-daun yang lain. Nah, setelah nanti dicampur dengan tepung jagung seperti ini, maka nanti baunya akan lebih wangi teman-teman. Jadi baunya biasanya akan ngikut ke baunya tepung jagung, karena memang tepung jagung ini adalah salah satu HPT wajib di kandang uang, karena tadi sangat efektif untuk melakukan proses penyimpanan dan palatabilitasnya cukup tinggi karena baunya wangi, rasanya manis, dan dia sangat disukai oleh kambing ataupun domba seperti itu. Nah, kemudian setelah kita campur secara merata, jadi ini tepung jagungnya adalah hasil silase teman-teman. Jadi biasanya kita tebang juga dari lahan ya, kita tebang di lahan, kemudian kita bawa pulang, kita masukkan ke dalam plastik silase. Nah, ini tujuannya nanti biasanya kan karena hijauan yang lain seperti kaliandra ataupun hijauan yang lain itu kan datangnya nggak bareng. Nah, jadi sebelum terjadi penyampuran seperti ini, maka biasanya kita akan tepung jagungnya kita simpan terpisah terlebih dahulu, baru nanti kita gunakan kalau ada hijauan-hijauan lain seperti kaliandra, mungkin ada legum-legumnya yang lain ataupun rumput pakcong. Nah, kita campur dengan tepung jagung biar dia lebih mudah untuk disimpan dan tadi baunya menjadi lebih wangi karena ikut di tepung jagungnya. Untuk perbandingannya kita pakai perbandingan 1:1 biasanya seperti itu. Jadi separuh-separuh ya teman-teman, jadi 50% leguminosa ataupun hijauan yang lain dan juga 50%-nya tepung jagung. Nah, dengan adanya tadi ya pencampuran ini, maka tentunya gizinya menjadi lebih meningkat teman-teman. Jadi gizinya legum akan bercampur dengan berpadu dengan manisnya ataupun wanginya tepung jagung, sehingga selain baunya harum disukai ternak, juga tentunya gizinya menjadi lebih komplit, menjadi lebih bagus. Nah, itu sangat mudah teman-teman. Jadi ini tips buat teman-teman untuk mengawetkan hijauan ya, selain tepung jagung ya, legum dan sebagainya. Selain menggunakan bahan kering, teman-teman bisa mencampur dengan tepung jagung, yang mana dia sangat efektif untuk menyerap kadar air dan juga menambah cita rasa dan juga bau yang harum yang sangat disukai oleh ternak. Oke, selanjutnya setelah kita campur semua, kita langsung masukkan ke dalam kolam silase. Nah, kemudian bisa dikasihkan makan kapan mas? Sebenarnya langsung pun bisa. Cuma kalau pengen lebih efektif, lebih baunya lebih harum lagi, lebih sempurna lagi, teman-teman bisa gunakan minimal 3 minggu ke depan. Jadi setelah 3 minggu, teman-teman bisa buka langsung dikasihkan ke ternak. Seperti itu aja. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut. Bisa WA kami ya, di nomor 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.